A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz Zakati ini adalah kitab pada pembahasan tentang zakat. Kemudian tajibuz zakatu fi khamsati asya'a. Wajiblah zakat pada 5 segala perkara. Jadi yang diwajibkan pada zakat tersebut cuman pada 5 perkara. Tidak semua diwajibkan zakat karena zakat itu cuma tertentu kepada 5 perkara. Kemudian apa sih yang 5 perkara yang diwajibkan terkhusus kepada 5 perkara ini untuk zakat? Dianya wahya dan dianya yang khusus 5 perkara ini untuk zakat. Yang pertama al-mawashi. Al-mawashi ini, makna mawashi tersebut adalah yang berjalan. Yang sebenarnya di sini yang lebih cocok lafadznya yaitu al-anami. Karena kalau al-anami itu binatang yang bisa berjalan, lagi yang digembalakan orang, artinya yang dipeliharakan orang, yang memiliki 4 kaki. Maka itu lebih terkhusus daripada yang dimaksud daripada zakat ini. Sedangkan kalau al-mawashi ini lebih umum, maka mawashi ini binatang yang bisa berjalan. Maka masuk yang 2 kaki seperti ayam, bebek, dan sebagainya. Maka al-mawashi ini adalah binatang yang 4 kaki yang digembalakan orang, artinya yang dipeliharakan orang. Kemudian wal asman. Kemudian zakat asman. Asman ini adalah zakat yang daripada benda untuk membeli barang. Benda untuk membeli sesuatu. Maka terkhusus dia nanti daripada emas dan perak. Karena emas dan perak itu adalah barang yang untuk membeli sesuatu pada masa Rasulullah. Maka yang diwajibkan zakat asman ini hanya emas dan perak. Kemudian wazuru'u dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang diwajibkan zakat tertentu juga kepada tumbuh-tumbuhan. Zuru' ini adalah tumbuh-tumbuhan yang lebih kepada menguatkan tubuh dan bisa disimpan dari masa ke masa dengan masa yang lama. Maka diwajibkan zakat. Kemudian wasimaru, simar ini adalah buah-buahan. Maka buah-buahan tersebut nanti cuman ditentukan daripada kurma dan anggur. Yang kering tentunya. Kemudian wa'urudut tijarah, dan yang diwajibkan lagi daripada 5 perkara tadi adalah benda-benda yang untuk berniaga, untuk jual beli. Benda-benda untuk jual beli. Atas nama ada jual belinya, maka yang diwajibkan zakat pada benda tersebut. Kemudian sekarang akan dibahas, akan dikupas tentang satu persatu daripada 5 perkara tersebut yang tadi. Maka dimulai dengan al-mawashi tadi, yaitu binatang yang bisa berjalan, atau yang khusus tadi yaitu binatang yang 4 kaki. Fa'ammal mawashi, maka adapun binatang mawashi ini, zakat mawashi ini, fatajibu zakatu, maka wajiblah zakat, fi salasati ajnasin, pada 3 segala jenis, minha daripadanya mawashi. Maka yang diwajibkan zakat pada mawashi ini hanyalah 3 jenis daripadanya mawashi, artinya daripadanya binatang. Yang diwajibkan zakat cuma 3 jenis. Selain daripada 3 jenis ini maka tidak wajib daripada zakat.
Wahia, dan dianya mawashi yang wajib zakat 3 jenis ini, itu ibelun, itu unta, unta, wal baqaru, dan lembu atau kerbau, wal ghanamu, dan kambing atau kibas. Maka cuman mencangkupi daripada 3 ini yang diwajibkan zakat, yaitu unta, lembu kerbau, dan kambing kibas. Kemudian kita masuk daripada syarat mawashi ini. Mawashi ini baru diwajibkan zakat. Yang pertama, wasyara itu wujubiha sittatu asya'a, dan segala syarat baru wajibnya zakat mawashi tadi itu enam perkara. Baru diwajibkan zakat tersebut harus ada 6 perkara daripada syarat-syarat untuk wajib zakat mawashi tersebut. Yang pertama itu Islam, artinya orang yang memiliki binatang 3 tadi adalah orang Islam. Yang kedua hurriyatu, yaitu merdeka, artinya orang yang memiliki zakat mawashi tadi adalah orangnya merdeka, bukan milik budak atau hamba sahaya, tapi orang tersebut adalah orang merdeka. Kemudian wal milku tammu, dan milik yang sempurna, artinya daripada kepemilikan 3 binatang tadi ini adalah tidak bercampur dengan milik orang lain, artinya murni daripada milik dirinya seutuhnya, milik diri seutuhnya. Darwa mendumji. Kemudian wan nisabu, dan sampai nisab, artinya nanti binatang 3 ini sampai daripada kadar berapa yang diwajibkan zakat, maka nanti akan disebutkan di depan daripada nisab-nisab binatang mawashi yang tadi. Kemudian disyaratkan juga wal haulu, dan sampai daripada hul. Hul ini adalah tahun. Artinya kalau udah sampai daripada tahunnya binatang mawashi tadi, maka barulah diwajibkan zakat. Kemudian wasaumu, saumu ini adalah mengembala, atau istilah lain binatang tersebut adanya tidak dengan mencari nafkah oleh pemiliknya, atau artinya dia mencari nafkah sendiri di padang. Maka keluar daripada kata-kata saumu ini tidak wajib zakat apabila binatang tersebut kita yang kasih makannya, maka tidak wajib. Baru wajib zakat binatang tersebut mencari makannya sendiri di padang. Kemudian masuk daripada zakat athman, iaitu benda yang digunakan untuk beli sesuatu, iaitu emas dan perak tadi. Wa amma athmanu, dan adapun zakat asman, fasyai'ani, maka itu 2 perkara. Zakat asman yang digunakan, asman ini yang digunakan untuk membeli barang, itu cuma 2 perkara. Apa-apa 2 perkara? Az-zahabu, emas, wal fiddatu, dan perak. Maka yang diwajibkan zakat cuman terkhusus kepada emas dan perak. Maka nanti ketika kita ada memiliki emas sampai nisabnya, nisabnya nanti sekitar 30 mayam, kalau di Aceh 30 mayam, atau memiliki perak, maka itu diwajibkan zakat. Kemudian kita lanjut daripada dan segala syarat wajib zakat fiha, padanya athman tadi, padanya athman,
Dan segala syarat wajib zakat padanya Athman itu 5 perkara, maka barulah wajib zakat Athman tersebut harus ada lima perkara. Yang pertama Islam. Artinya orang yang memiliki emas itu adalah orang Islam. Maka kalau emas milik orang Kristen atau orang kafir, maka tidak wajib zakat. Kemudian wahurriyatu, yaitu orang tersebut adalah orang yang merdeka. Maka emas yang dimiliki oleh budak tidak wajib zakat. Kemudian wamilku tamu, dan milik yang sempurna. Artinya kepemilikan daripada emas dan peraknya tadi tidak bercampur dengan orang lain. Artinya utuh daripada miliknya sendiri. Kemudian wanisabu, dan sampai nisab. Nisab daripada emas yang kita miliki tadi itu harus sampai kadarnya. Kalau di Aceh itu sekitar 30 mayam. Kemudian wal haulu, dan sampai tahun daripada kepemilikannya kita. Kalau di Aceh kita udah miliki emas itu selama 1 tahun. Hul ini adalah kepemilikan emas itu tidak berpindah-pindah daripada kita selama 1 tahun. Maka disitulah baru diwajibkan zakat emas tersebut. Kemudian wa amma zuru'u, dan adapun zuru', zakat tumbuh-tumbuhan, fatajibu zakatu fiha, maka wajiblah zakat padanya zuru' bisalasati syara'ita, dengan 3 segala syarat. Jadi baru wajib zakat zuru' tersebut. Zuru' ini harus ada 3 syarat. Maka kita masuk daripada syarat yang diwajibkan daripada zakat zuru' ini. Zakat zuru' baru diwajibkan. Zakat zuru' baru diwajibkan harus ada 3 syarat. Bahwa syarat pertama, bahwa ada ianya zuru' itu daripada barang yazra'uhu, yang ditanamkan akannya barang adamiyuna, oleh anak Adam. Jadi syarat yang pertama itu bahwa zuru' ini, tanaman ini, harus yang menanamnya adalah anak Adam. Maka keluar daripada yang syarat ini apabila tanaman tersebut, kasihlah contoh padi, tumbuh sendiri, bahkan walaupun hasilnya melimpah, tetap tidak diwajibkan zakat karena tidak mencukupi syarat. Karena dia tidak ditanam tapi tumbuh sendiri. Kemudian syarat yang kedua, wa ayyakuna qutan mudakharan, bahwa ada ianya zuru' itu berbentuk qut. Qut itu makanan pokok. Makanan pokok mudakhalan, yang bisa disimpan. Bisa disimpan tahan lama sampai bertahun-tahun. Itulah syarat. Kalau mudah busuk daripada tanaman tersebut, maka tidak diwajibkan zakat. Kemudian syarat yang ketiga, wa ayyakuna nisaban wa huwa khamsatu ausuqin, bahwa ada ianya zuru' yang tadi itu sampai daripada nisab atau kadarnya. Jadi kadar tersebut gimana? Berapa kadarnya? Wahwa, dianya nisab itu 5 usuk. Kadar baru diwajibkan zakat zuru' ini harus ada 5 usuk. 5 usuk ini menurut Basarnas Indonesia, bahwa 1 usuk ini sekitar 60 sak. 1 sak sekitar 2,176 kilo. Berarti 2,176 kali 60 sekitar 130 kilo. 130 kilo kali 5 usuk kali 5 sekitar 650 kilo baru diwajibkan zakat. Kalau menurut timbangan Aceh, 5 usuk ini seperti 5 gunca.
Satu gunca itu kira-kira 20 black atau 20 tank. Maka 5 gunca kira-kira sekitar 100 black atau 100 tank. La qishra 'alaiha, yang tiada kulit di atasnya zurung atau tanaman tadi. Tidak dihitungkan akan kulitnya, harus mesti sudah bersih daripada kulitnya. Kemudian kita lanjut daripada zakat thimar. Zakat thimar ini yang sudah yang keempat tadi adalah zakat buah-buahan yang tertuju kepada cuman kurma dan anggur yang kering tentunya. Fatajibu zakatu, maka wajiblah zakat fi syai'aini, pada dua perkara. Minha, sebahagiannya dua perkara. Thamaratu nakhli, itu buah daripada kurma yang kering. Kemudian wathamratu karmi, buah daripada anggur. Maka yang diwajibkan zakat thamar ini cuman nakhli dan karmi, buah kurma dan buah anggur. Kemudian syaratnya apa? Dan bermula segala syarat wajib zakat padanya thimar, fiha padanya thimar, arba'atu asya'a, itu 4 perkara. Jadi baru wajib zakat thimar tersebut harus ada syaratnya 4. Yang pertama, al-islamu, itu Islam. Artinya yang memiliki buah kurma dan anggur tadi adalah orang-orang Islam. Kemudian wal hurriyatu, yang memilikinya adalah orang yang merdeka. Seandainya budak yang memiliki daripada kurma dan anggur, maka tidak wajib zakat. Kemudian wa milku tammu, dan milik yang sempurna. Kemudian wa nisabu, dan sampai daripada nisab buah kurma dan buah anggur tersebut. Nisab pada zakat thimar itu sama daripada nisab daripada zakat zuru' yang tadi. Kemudian wa amma urudut tijarah, dan adapun benda-benda yang diperjualbelikan, benda jual beli yang wajib zakat, fatajibu zakatu fiha, maka wajiblah zakat padanya urudut tijarah tersebut, bi syaraiti, dengan segala syarat, madhkurati, yang telah disebutkan fil athmani, pada zakat asman. Zakat asman yaitu zakat untuk membeli barang emas dan perak. Inilah syarat untuk zakat urudut tijarah, yaitu sama dengan syarat zakat asman yang 5 tadi.